Kalau kita ngomongin detektif swasta, apa sih yang pertama kali kebayang di benak Anda? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bongkar trik-trik mereka yang, ya, kadang-kadang nggak biasa, bahkan bisa dibilang aneh buat dapetin informasi. Oke, kita mulai dari sini. Banyak banget orang yang mikir kalau detektif swasta itu pasti punya orang dalam di kepolisian. Persis kayak di film-film gitu. Seolah-olah mereka tinggal telepon terus semua informasi rahasia langsung keluar. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana kalau ternyata kekuatan terbesar mereka itu justru karena mereka bukan polisi? Inilah yang bikin cara kerja mereka beda dan seringkali jauh lebih efektif. Jadi, ini rahasianya. Kehebatan seorang detektif swasta itu datang dari dua hal utama. Pertama, mereka nggak seketat polisi aturannya. Dan kedua, motivasi finansial mereka buat berhasil itu kuat banget. Bedanya tuh di sini. Polisi kan terikat sama banyak banget prosedur dan aturan yang kaku. Nah, detektif swasta, mereka punya kebebasan buat mikir di luar kotak. Dan yang paling penting, mereka nggak akan dibayar kalau gagal. Jadi, mereka harus berhasil demi bisa makan. Sesimpel itu. Kutipan dari sumber kita ini benar-benar nonjok ya. Taruhannya itu tinggi banget buat mereka. Ini bukan cuma sekedar kerjaan, ini bisnis yang hidup matinya tergantung sama hasil. Tiap kasus itu pertaruhan. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh kasus nyata. Coba bayangin, Anda butuh data penting, tapi polisi di kota kecil itu nggak mau bantu sama sekali. Gimana dong? Nyerah? Jelas nggak? Detektif profesional nggak bakal nyerah segitu aja. Dan ini solusinya, cerdas banget. Daripada terus-terusan nabrak tembok, si detektif ini coba mahamin cara kerja sistemnya. Dia sadar, ternyata polisi kota kecil itu sering pakai pusat komando dari level wilayah yang lebih besar. Jadi, dia bisa aja kan lewatin kepala polisi lokal dan langsung ke sumber utamanya. Ini bukan soal menghack, tapi soal cerdik melihat celah. Oke, itu tadi kalau masih ada jejak resmi meskipun agak tersembunyi. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana kalau semua jejak resmi itu nggak ada sama sekali? Disinilah kita masuk ke dunia data publik yang tersembunyi. Sadar atau enggak, kita semua ini ninggalin jejak data di mana-mana. Seringnya di tempat yang nggak kita sangka. Bagian selanjutnya dari buku panduan ini bakal nunjukin gimana caranya manfaatin data-data itu. Coba deh lihat daftar ini. Kelihatannya biasa aja kan? Tapi buat seorang detektif ini tuh tambang emas. Ini semua bukan data rahasia loh, ini semua catatan publik. Izin punya anjing, tagihan air, sampai direktori alumni. Masing-masing data ini bisa jadi potongan puzzle yang hilang buat nemuin seseorang. Biar ada gambaran, angka ini adalah jumlah pemilih terdaftar di Amerika Serikat menurut sumber kita. Coba bayangin, itu baru dari satu jenis data aja. Skalanya sebesar itu, datanya juga valid, isinya alamat asli bukan sekedar alamat PO Box. Nah, ini dia poin pentingnya. Orang mungkin bisa aja pakai alamat palsu buat urusan bank atau pengadilan. Tapi buat anjing kesayangannya, wah, mereka nggak mau ambil resiko anjingnya ditangkap karena nggak punya izin. Makanya mereka pakai alamat asli. Detail kecil kayak gini yang bisa memecahkan kasus besar. Ngumpulin data itu satu hal. Tapi kalau jejak digital dan kertas sudah mentok, detektif harus siap turun langsung ke lapangan. Ini saatnya beralih dari analisis pasif ke pengawasan aktif di dunia nyata. Oke, sekarang kita masuk ke bab berikutnya dari buku panduan ini. Trik-trik cerdas buat melakukan pengintaian fisik tanpa ketahuan. Ini nih gambaran jelas bedanya amatir sama profesional. Kalau amatir biasanya bakal ngekorin mobil target terus-terusan, yang resikonya ketahuan itu gede banget. Profesional, mereka pakai teknik yang namanya pengawasan terbalik. Jadi kalau mereka tahu targetnya mau ke hotel, mereka nggak ngikutin dari rumah. Mereka duluan ke hotel dan nunggu di sana. Lebih aman, lebih cerdas. Dan ini salah satu trik kecil yang jenius banget yang nunjukin pengalaman lapangan. Siapa yang sangka, cuma modal sedikit krim cukur bisa jadi penentu antara dapat bukti video yang jernih atau cuma dapat rekaman jendela yang berembun. Ini ilmu praktek yang luar biasa. Ngintip dari jauh itu kan aman ya, tapi kadang kita butuh konfirmasi langsung. Nah, ini membawa kita ke teknik yang lebih berani lagi, di mana seorang detektif harus menciptakan sebuah skenario biar bisa ngobrol langsung sama targetnya. Selamat datang di puncak dari semua trik ini, seni menggunakan dalih, atau yang biasa disebut pretexting. Gampangnya gini, pretexting itu adalah saat kita menciptakan sebuah skenario yang masuk akal, jadi kita bisa dapat informasi yang kita mau tanpa bikin orang curiga. Kita lihat contoh klasiknya. Misal, kita harus ngasih surat panggilan pengadilan ke orang yang ngumpet terus. Nah, dengan nyamar jadi kurir bunga, target kita bakal dengan sukarela buka pintu dan ngakuin identitasnya. Efektif banget kan?
Nah, ini bagian paling jeniusnya. Terus, gimana kalau yang buka pintu bukan targetnya? Gampang, kita punya alasan yang sempurna. Oh, maaf, saya juga harus nyanyiin lagu buat yang nerima bunga. Dijamin, nggak ada orang yang mau terima bunga kalau syaratnya harus dinyanyiin buat orang lain, kan? Jadi setelah kita lihat semua trik ini, mulai dari ngulik data sampai nyamar, sebenarnya apa sih benang merah dari semuanya? Ternyata semuanya itu bermuara pada satu filosofi inti. Inilah aturan emasnya. Poin paling pentingnya adalah jangan pernah berhenti di satu jawaban. Selalu ada jalan lain, selalu ada sumber data lain, selalu ada sudut pandang lain. Pola pikir inilah yang membedakan detektif hebat dari yang biasa-biasa aja. Oke, sebagai penutup, coba deh kita renungkan ini. Trik-trik tadi kan kelihatan ampuh banget ya, tapi di era digital sekarang, di mana data kita kesebar di mana-mana, bahkan perusahaan swasta bisa punya miliaran foto plat nomor mobil kita, sebenarnya di mana sih batas antara investigasi yang sah dan pelanggaran privasi? Pertanyaan ini jadi makin relevan buat kita semua.